Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Amar Ma'rufullah. Saya akan berperan sebagai pemateri yang akan menyampaikan berbagai materi terkait hypno-teaching pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, Tuhan, Sang Pemilik alam semesta beserta isinya ini, telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya rupa dan sesempurna-sempurnanya wujud. Sebagai manusia, kita tentunya tidak akan mampu tampil di dunia ini, terlebih di bumi, tanpa ada peran Tuhan di dalamnya. Dalam perwujudan, Tuhan memberikan anugerahnya pada diri setiap manusia yang diciptakan. Anugerah yang kemudian membuat manusia menjadi manusia, bukan menjadi pribadi yang lain. Serta tentunya membedakan antara satu manusia dengan manusia lain. Seolah jika kita belanja ke minimarket, setiap barang belanjaan tentu memiliki barcode yang akan menjadi pembeda antara satu barang dengan barang lain. Seperti itulah wujud yang kemudian diberikan, perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada kita sebagai makhluknya. Salah satu gift, anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia adalah pikiran, akal, dan pengetahuan. Yang tentunya membedakan antara kapasitas manusia lain dengan manusia lainnya, antara satu pikiran dengan pikiran lainnya, antara satu akal dengan akal lainnya. Setiap manusia berbeda. Gift yang kemudian mampu mewujudkan manusia sebagai makhluk yang sempurna di muka bumi ini. Bapak dan Ibu sekalian, tentunya anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap manusia bukan kemudian tanpa tujuan diberikannya. Salah satu tujuan kenapa Tuhan memberikan akal, pikiran kepada manusia adalah untuk menjadikan manusia sebagai pemimpin di dunia. Pemimpin dalam artian sempit maupun dalam artian kompleks dengan universal sekalian. Satu harapan dari Tuhan agar membuat manusia mampu menguasai alam semesta, mampu menjadi kaki tangan Tuhan untuk mengatur alam semesta, terlebih bumi kita ini. Bapak dan Ibu sekalian, pemimpin yang kemudian diharapkan dari Tuhan kepada kita sebagai makhluknya adalah untuk kita mampu menebarkan kebaikan di seluruh penjuru dunia, terlebih di mana kaki kita berpijak. Berdasarkan dari sudut pandang yang tadi telah saya jelaskan di awal, di malam ini kita akan bersama mengkaji tentang salah satu anugerah yang diberikan Tuhan kepada manusia yang tadi terkait pikiran, akal, dan pengetahuan, yang kita akan membahas terkait bagaimana cara memprogram pikiran tersebut agar mampu membawa pengaruh besar bagi kita sendiri sebagai manusia yang memiliki pikiran tersebut, maupun mampu mengcombine, mampu mentransformasikan pikiran yang kita miliki kepada orang lain, hingga kebaikan tidak hanya mampu kita rasakan secara pribadi, namun juga mampu dirasakan oleh orang-orang yang kita sayangi, orang-orang di sekitar kita. Dalam pembahasan malam hari ini, kita akan berfokus pada satu buah teori, yang teori ini akan menjadi titik fokus kita, match point pembahasan pengkajian kita pada malam hari ini. Teori ini disebut sebagai hypno-teaching. Apa itu hypno-teaching? Terkait definisi dan terkait segala macam halnya akan kita bahas selanjutnya. Silakan menyimak. Bapak dan Ibu sekalian, peserta seminar pada malam hari ini, kita akan mulai masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu definisi dari hypno-teaching. Secara umum, hypno-teaching merupakan sebuah metode komunikasi pikiran bawah sadar hingga kemudian mampu muncul ke permukaan sebagai pikiran dari peserta itu sendiri.
baik pikiran manusia sebagai penyampai atau sebagai komunikator, maupun pikiran orang yang kita ajak berbicara atau komunikan. Hypnoteaching juga merupakan sebuah improvisasi dalam sebuah metode pembelajaran tentunya, untuk kemudian memasukkan sugesti-sugesti positif hingga kemudian mampu mempengaruhi pikiran dari bawah sadar. Bapak Ibu sekalian, pikiran kita secara universal terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah conscious mind dan yang kedua adalah subconscious mind. Apa itu? Yang pertama, conscious mind. Conscious mind merupakan sebuah keadaan di mana pikiran kita mengakses sebuah keadaan yang terjadi saat ini. Saat ini, kita berpikiran sesuatu, mungkin itu adalah conscious mind. Pikiran kita yang secara sadar mampu kita wujudkan. Hingga kemudian muncul definisi yang kedua, yaitu terkait subconscious mind. Apa itu? Subconscious mind adalah pikiran kita yang letaknya lebih lemah namun kuat dan dekat dengan yang namanya kepribadian. Seperti yang tadi telah saya ungkapkan, kepribadian manusia seperti halnya barcode yang membedakan antara manusia satu dengan manusia yang lain. Kepribadian yang berbeda tentu akan memunculkan perilaku real yang berbeda. Perilaku itu yang kemudian disebut sebagai conscious mind. Pikiran yang memunculkan perilaku yang berbeda. Contoh, ketika kemudian kita melihat ada orang terjatuh di jalan, muncul dua perilaku yang juga muncul dengan dua kepribadian. Kepribadian yang pertama adalah kepribadian orang yang mungkin tidak peduli. Hingga melihat ada orang jatuh di jalan, ya udah, realnya tidak peduli. Melakukan apa yang dia lakukan, perlu jalan, lirik sedikit, ya udah, gitu saja. Hingga kemudian muncul kepribadian yang kedua, yaitu kepribadian peduli. Hingga kemudian dia tidak tega, kemudian menolong. Itu adalah perilaku real. Yang satu meninggalkan dan yang satu menolong. Itu tentunya wujudnya, realnya adalah tergantung bagaimana kepribadian itu diwujudkan dalam sebuah tindakan real di lapangan. Conscious dan subconscious mind. Baiklah, kita kemudian masuk kepada kata dari hypnoteaching. Hypnoteaching terbagi menjadi dua kata, hypno dan teaching. Hypno dalam bahasa Yunani yaitu hypnos, yang berarti adalah tidur. Tidur di sini bukan tidur secara sebenarnya, bukan makna sebenarnya, bukan makna tidur merem, istirahat seperti halnya yang sering kita lakukan ketika malam hari. Tidur di sini dimaksudkan sebagai relaksasi. Bagaimana pikiran kemudian merasa rileks, merasa tenang, merasa terayomi, hingga kemudian mampu kita berikan sugesti-sugesti positif hingga mampu mengatur kepribadian dan tingkah lakunya. Pertama. Yang kedua yaitu teaching. Apa itu teaching? Teaching adalah kegiatan mengajar yang kemudian mampu membuat peserta yang kita ajar, peserta yang kita ajak bicara, kemudian mampu merasa nyaman, merasa terayomi, dan merasa percaya dirinya tinggi hingga mampu memunculkan sisi-sisi positif dalam pikirannya setelah tentunya kita berikan sugesti sebelumnya. Hypnoteaching memberikan sugesti positif dalam pikiran manusia yang telah merasa rileks hingga kemudian mudah kita masuki pesan-pesan positifnya. Bapak Ibu sekalian, peserta seminar pada malam hari ini, setelah mendengar penjelasan saya tadi, tentunya kita berpikir terkait apa urgensinya, apa manfaatnya dalam kita mempelajari hypnoteaching ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai masuk ke manfaat dalam mempelajari hypnoteaching. Yang pertama, manfaat yang pertama yaitu kemampuan kita dalam mengontrol emosi-emosi negatif. Baik, emosi manusia terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah emosi negatif dan yang kedua adalah emosi positif. Setiap emosi tentunya mampu memunculkan tindakan atau perilaku yang berbeda. Emosi negatif memunculkan perilaku yang negatif. Emosi positif juga memunculkan perilaku yang kemudian positif. Itu kemudian perbedaannya. Perilaku mampu diwujudkan dengan bagaimana emosi itu mampu dikontrol. Sebagai manusia, kita memiliki dua emosi tersebut. Jika kemudian kita banyak memiliki emosi positif, tentu kegiatan-kegiatan kita akan berlangsung secara positif. Namun apakah mungkin menghilangkan
emosi-emosi negatif? Hampir tidak mungkin. Karena apa? Karena emosi itu menyatu dalam diri kita sebagai seorang manusia. Baik. Permasalahannya adalah sekarang, jika emosi negatif tidak mampu kita pisahkan sebagai perwujudan kita sebagai manusia, yang bisa kita lakukan adalah bagaimana mengontrol. Seperti ketika bagaimana kita menarik nafas, bagaimana kita mengatur nafas kita, bagaimana kita mengatur pikiran kita agar kemudian emosi negatif itu hanya sebagai emosi saja, tidak kemudian muncul secara real. Contoh, ketika kita sedang marah, kemudian kita munculkan kemarahan itu. Marah kan termasuk emosi negatif tuh. Kita memunculkan emosi marah itu secara perbuatan real. Hingga apa yang terjadi? Gelas pecah, HP pecah, dibanting sana, dibanting sini. Ada kaca, bagus-bagus kacanya, kemudian kita lempar. Saking kita emosinya, kita marah. Itu kemudian emosi negatif yang muncul sebagai perbuatan atau perilaku negatif. Ketika kita sedang marah, kita sedang emosi, hypnoteaching membuat sugesti-sugesti itu hanya sebagai sugesti belaka. Emosi itu hanya sebagai emosi belaka hingga kemudian tidak muncul ke permukaan. Bagaimana kita diajarkan untuk mengatur nafas, menutup mata, membuat diri kita rileks mungkin hingga kemudian mampu menurunkan derajat emosi kita, emosi negatif tadi, mampu kemudian turun sedikit demi sedikit hingga kemudian kita mampu membuat hati kita nyaman, pikiran kita nyaman, emosi negatif kita turun dan yang muncul ada emosi positif. Nah, itu adalah manfaat yang pertama, yaitu mengontrol emosi negatif. Dan yang kedua adalah manfaatnya mengetahui strategi atau pengendalian dari hypnoteaching itu sendiri. Manusia memiliki karakter atau kepribadian yang berbeda-beda antara satu manusia dengan manusia lain. Dalam hypnoteaching, kita akan mempelajari terkait bagaimana karakter positif mampu kita wujudkan dengan perbuatan nyata, dan emosi-emosi negatif atau karakter-karakter negatif, pribadi negatif mampu kita tekan lebih kuat lagi hingga kemudian tidak akan pernah mampu muncul ke permukaan. Strategi pengendaliannya kita akan pelajari di hypnoteaching. Manfaat yang ketiga yaitu terkait konsultasi. Baik, tidak ada manusia yang tidak memiliki masalah. Saya sendiri pun punya masalah. Kameramen juga punya masalah. Kemudian orang lain yang kita temui di jalan memiliki masalah mereka masing-masing. Baik, hypnoteaching adalah terkait bagaimana kita sebagai praktisi dari hypnoteaching menjadikan teori-teori dalam hypnoteaching sebagai salah satu modal untuk mampu menampung konsultasi-konsultasi orang-orang yang bermasalah. Ketika kita sudah mampu menampung masalah-masalah orang lain, tentu kita akan lebih mudah untuk menampung permasalahan kita sendiri. Jika kita mampu menampung emosi kita, permasalahan kita mampu kita tampung sendiri, kita mampu mencari solusi dalam masalah kita sendiri karena terkait hypnoteaching yang sudah kita pelajari. Ketika kita sudah berhasil, tentunya itu akan membuat sugesti positif kita akan muncul hingga kita juga mampu menyelesaikan masalah-masalah dari orang lain. Manfaat yang ketiga yaitu kita sebagai salah satu wadah konsultasi orang-orang yang bermasalah terkait karakter, terkait kepribadian, hingga kemudian hanya di pikirannya negatif, kita mampu membantu untuk menekan emosi dan pikiran negatif orang-orang yang tadi berkonsultasi kepada kita hingga mampu mentransfer pikiran positif kita kepada pikiran orang yang sedang bermasalah tersebut. Itu adalah manfaat dari mempelajari hypnoteaching. Bapak Ibu sekalian, peserta seminar pada malam hari ini, sekilas pandang dari hypnoteaching telah saya jelaskan tadi. Semoga mampu dipahami sebagaimana mestinya. Terkait selanjutnya pelajaran hypnoteaching, mungkin kita akan bahas di lain waktu. Untuk saat ini saya mencoba untuk membuat Bapak dan Ibu sekalian memiliki ketertarikan, minimal ada keinginan untuk mempelajari hypnoteaching lebih lanjut. Baiklah, mungkin cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Semoga berkah terlimpah kepada seluruh umat beragama di Indonesia hingga mewujudkan
Baiklah, mungkin cukup dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sikum wa nafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.